Tentukan banyaknya kemungkinan dari kondisi yang diberikan di soal sebagai berikut. Oke, mari kita bahas. Banyak kata yang terdiri atas 6 huruf yang dapat dibentuk dari kata pintar adalah. Nah, di sini kita diminta untuk ngapain sih? Di sini kita diminta untuk menyusun apa? Menyusun kata dari apa? Dari 6 huruf. Huruf apa aja? Huruf P, habis itu I, habis itu M, habis itu T, habis itu A, habis itu R gitu kan. Kalau kita diminta untuk menyusun kata dari 6 huruf pintar ini, berarti itu sebenarnya kita harus menggunakan konsep apa sih? Sebenarnya kita harus menggunakan konsep permutasi. Kenapa harus menggunakan konsep permutasi? Karena di sini kita kan diminta untuk menyusun kata. Kalau menyusun kata berarti urutannya adalah penting gitu ya, atau diperhitungkan. Jadi, karena kita diminta untuk menyusun kata dari 6 huruf seperti ini, maka kita harus menggunakan konsep permutasi. Yaitu apa? Konsep permutasinya adalah 6 permutasi 6. Di mana 6 di sini tuh diambil dari di sini, habis itu 6 di sini diambil dari 6 huruf ini, yaitu P, I, N, T, A, R gitu ya. Jadi, ini sama saja dengan menghitung ini, 6 permutasi 6. Oke? Kalau misalkan kita menghitung 6 permutasi 6, itu hasilnya apa? Itu hasilnya adalah 6 faktorial, terus dibagi dengan 6 kurang 6, semuanya difaktorialkan. Atau kita punya 6 faktorial dibagi dengan 0 faktorial. Sekarang coba kita hitung. 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu berapa? 6 faktorial itu hasilnya adalah 6 kali 5, 30. 30 kali 4 adalah 120. 120 kali 3 adalah 360. 360 kali 2 adalah 720. Jadi 6 faktorial itu adalah 720. Sedangkan 0 faktorial itu besarnya berapa? Nah gini, coba kita ingat-ingat lagi definisi dari notasi faktorial, yaitu n faktorial itu kan sama saja dengan apa? Sama saja dengan n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Tapi supaya lebih praktis, coba kita ubah nih, n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya bagian yang dilingkari ini bisa kita tulis menjadi begini kan, yaitu n-1 faktorial gitu kan. Jadi kita punya n faktorial itu ternyata sama dengan n kali n-1 faktorial. Nah, sekarang dari persamaan yang di kotak ini nih, yaitu n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial, apa yang terjadi kalau misalkan n-nya kita ganti dengan 1? Kalau n-nya kita ganti dengan 1, maka kita punya 1 faktorial itu sama dengan 1 kali 1 kurang 1, semuanya difaktorialkan. 1 faktorial itu adalah 1 gitu ya, karena elemen itu sendiri kan, sehingga kita punya 1 sama dengan 1 dikalikan dengan berapa? 1 kurang 1. 1 kurang 1 adalah 0. Tapi 0-nya difaktorialkan. 1 kali 0 faktorial itu adalah 0 faktorial. Berarti 0 faktorial itu ternyata sama dengan 1. Nah, dari sini nih kita bisa tahu kenapa kok 0 faktorial itu ternyata sama dengan 1. Karena dari persamaan yang ini, yaitu n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial. Kalau n-nya diganti dengan 1, maka kita dapat 0 faktorial sama dengan 1. Jadi, 0 faktorial di sini ternyata sama dengan 1. Kalau begitu, bagian ini bisa kita ganti dengan ini. 6 faktorial bisa kita ganti dengan 720, terus dibagi dengan 0 faktorial bisa kita ganti dengan 1. Jadi, kita punya 720 dibagi 1, yaitu 720. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di soal. Jadi sekali lagi, banyak kata yang dapat dibentuk dari kata pintar adalah 720 kata. Selesai. Banyak bilangan yang terdiri atas 6 angka berlainan yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 9 tanpa ada angka yang berulang adalah. Nah, di sini sebenarnya kita diminta ngapain sih? Sebenarnya kita diminta untuk ini, menyusun, kata kuncinya menyusun gitu ya. Menyusun apa? Menyusun 6 angka dari apa? Dari angka 1 sampai 9, berarti dari 9 angka gitu ya. Karena kita diminta untuk menyusun 6 angka dari 9 angka, berarti kita harus menggunakan konsep apa? Berarti kita harus menggunakan konsep permutasi gitu kan. Karena kalau menyusun sesuatu, berarti urutannya penting gitu kan. Ya udah, kalau begitu, kita coba cari tahu nih, menyusun 6 angka dari 9 angka, itu sama saja dengan apa?
itu sama saja dengan menghitung permutasi dari 9 permutasi 6 gitu ya. Dimana 9 itu dari sini, 6 itu dari sini. Oke, sekarang coba kita hitung. 9 permutasi 6 itu adalah apa? Itu adalah 9 faktorial, terus dibagi dengan 9 kurang 6, tapi semuanya difaktorialkan. Berarti kita punya 9 faktorial dibagi dengan 9 kurang 6. 9 kurang 6 adalah 3. Berarti ini semua dibagi dengan 3 faktorial. Oke, mari kita hitung. 9 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, terus dibagi dengan sisanya, yaitu 3 faktorial gitu ya. 3 faktorial bagi 3 faktorial adalah 1. Jadi kita punya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 1, yaitu 4. Sekarang kalau ini semua kita hitung, nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi ini semua ternyata sama dengan 60.480. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di soal. Jadi sekali lagi, banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 9 tanpa ada angka yang berulang adalah 60.480 bilangan. Selesai. Sebuah gedung mempunyai 5 pintu masuk. Jika 3 orang hendak memasuki gedung itu, banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan adalah... Nah, di soal ini kita diminta untuk mencari apa sih? Sebenarnya kita diminta untuk mencari tahu bagaimana cara memasuki apa? Memasuki 3 pintu dari apa? Dari 5 pintu masuk gitu ya. Nah, kalau kita diminta untuk memasuki 3 pintu dari 5 pintu masuk, berarti urutannya penting atau enggak? Ya penting gitu kan? Karena masuk dari pintu pertama ke pintu kedua, dari pintu kedua itu tidak sama kan? Makanya urutannya adalah penting gitu ya. Jadi, karena kita diminta untuk mencari tahu banyaknya cara memasuki 3 pintu dari 5 pintu yang berbeda, maka kita harus menggunakan konsep permutasi gitu ya. Karena di sini kan urutannya penting gitu ya. Oke, bagaimana cara kita menghitung ini? Cara kita menghitung banyaknya kemungkinan dari memasuki 3 pintu dari 5 pintu itu sama saja dengan menghitung permutasi dari apa? Menghitung permutasi dari 5 permutasi dari 3 gitu ya. 5 permutasi 3 itu hasilnya apa? Itu hasilnya adalah 5 faktorial terus dibagi dengan 5 kurang 3 semuanya difaktorialkan. Sehingga kita punya ini semua sama dengan 5 faktorial terus dibagi dengan 5 kurang 3. 5 kurang 3 itu adalah 2. Berarti ini dibagi dengan 2 faktorial. Nah, sekarang coba kita jabarkan 5 faktorial yang ada di sini. Cara gini. 5 faktorial itu kan sama saja dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Terus dibagi dengan 2 faktorial yaitu 2 kali 1. 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 itu adalah 1. Sehingga kita punya 5 kali 4 kali 3 kali 1 yaitu 3. Coba kita hitung. 5 dikali 4. 5 dikali 4 itu adalah 20. 20 kali 3 itu adalah 60. Jadi, ini semua ternyata sama dengan 60. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di soal. Jadi, sekali lagi, banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan adalah 60 cara. Selesai. Buah ruang tunggu hanya memiliki 3 buah kursi. Jika di ruang tunggu tersebut ada 20 orang, maka banyak cara mereka duduk berdampingan sebanyak. Nah, di sini sebenarnya kita diminta untuk ngapain sih? Sebenarnya kita diminta untuk menempatkan 3 orang dari 20 orang ya nggak sih? Coba kita tulis. Jadi kita tuh diminta untuk menempatkan apa? 3 orang dari berapa? Dari 20 orang gitu kan? Kenapa 3 orang? Karena kan di ruang tunggunya dibilang hanya memiliki 3 buah kursi kan. Berarti kita harus menempatkan 3 orang dari 20 orang yang ada di sini gitu ya. Nah, karena menempatkan 3 orang dari 20 orang itu memperhatikan urutan, maka lagi-lagi kita harus menggunakan konsep permutasi gitu kan. Lagi pula di sini yang ditanya adalah banyak cara mereka duduk berdampingan. Berarti jelas bahwa urutan tuh diperhatikan gitu ya. Oke, kalau kita mau mencari tahu banyaknya kemungkinan dari menempatkan 3 orang dari 20 orang, maka itu sama saja dengan menghitung permutasi ini kan, yaitu 20 permutasi 3 gitu ya. 20 permutasi 3 kalau kita hitung, itu hasilnya berapa? Itu hasilnya adalah
20 faktorial, terus dibagi dengan 20 kurang 3, semuanya difaktorialkan. Atau kita punya 20 faktorial, terus dibagi dengan 20 kurang 3 adalah 17. Berarti ini dibagi dengan 17 faktorial. Oke, sekarang coba kita hitung. 20 faktorial bisa kita pecah menjadi 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Terus dibagi dengan 17 faktorial. 17 faktorial bagi 17 faktorial itu adalah 1. Kalau begitu, ini kan sama saja dengan 20 dikali 19 dikali 18 kali 1, yaitu 18. Sekarang kalau ini semua kita hitung, nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, ini semua ternyata sama dengan 6.840. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di soal. Jadi sekali lagi, banyak cara mereka duduk berdampingan sebanyak 6.840 cara. Selesai. Dari 40 siswa akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara kelas. Banyaknya susunan pengurus kelas yang mungkin adalah, nah, di sini sebenarnya kita diminta untuk ngapain sih? Di sini sebenarnya kita diminta untuk memilih apa? Memilih 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka kita disuruh memilih 3 orang atau 3 siswa gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk memilih 3 siswa dari berapa? Dari 40 siswa gitu ya. Nah, karena kita diminta untuk memilih 3 siswa dari 40 siswa untuk menjadi seorang ketua, sekretaris, dan seorang bendahara, berarti kan kita bisa lihat bahwa urutan pemilihan itu adalah penting gitu ya. Karena kan seseorang yang menjadi ketua kan tidak sama dong dengan seseorang yang menjadi sekretaris atau seseorang yang menjadi bendahara gitu kan. Karena beda jabatan berarti kan urutan pemilihan berpengaruh gitu ya. Karena urutan pemilihan adalah berpengaruh, maka di sini kita harus menggunakan konsep permutasi gitu ya. Karena kita memilih 3 siswa dari 40 siswa, di mana urutannya itu diperhatikan, maka ini kan sama saja dengan menghitung apa? Menghitung permutasi dari 40 permutasi 3 gitu ya. Jadi, memilih 3 siswa dari 40 siswa dengan memperhatikan urutan itu sama saja dengan menghitung dari 40 permutasi 3. Di mana 40 permutasi 3 kalau kita jabarkan, nanti kita dapat 40 faktorial, terus dibagi dengan 40 kurang 3, tapi semuanya difaktorialkan. Atau ini semua sama saja dengan 40 faktorial, terus dibagi dengan 40 kurang 3, yaitu 37, tapi 37-nya difaktorialkan. Nah, sekarang coba kita jabarkan 40 faktorialnya jadi gini. 40 faktorial itu kan sama saja dengan 40 kali 39 kali 38 kali 37 faktorial. Lalu semuanya dibagi dengan 37 faktorial. 37 faktorial bagi 37 faktorial adalah 1. Sehingga kita punya 40 kali 39 dikali 38 kali 1, yaitu 38. Sekarang kalau ini semua kita hitung, nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi ini semua ternyata sama dengan 59.280. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di soal. Jadi sekali lagi, banyaknya susunan pengurus kelas yang mungkin adalah 59.280 susunan. Selesai. Tentukan banyaknya kemungkinan dari kondisi yang diberikan di soal sebagai berikut. Oke, mari kita bahas. Banyaknya susunan huruf dari kata matematika adalah... Nah, sebelum kita menjawab soal ini, coba kita tulis ulang dulu kata matematika yang ada di sini, Nah, di soal kan diminta bahwa kita diminta untuk menyusun, ini kan, huruf dari kata matematika gini kan. Sebenarnya ini soal tentang apa sih? Sebenarnya soal ini adalah tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kenapa disebut begitu? Karena di sini kita bisa lihat ada beberapa unsur yang sama, yaitu huruf M ada 2, huruf A-nya ada 3, huruf T-nya ada 2, dan seterusnya. Oke, coba kita hitung dulu unsur-unsur yang sama itu ada beberapa aja sih. Oke, coba kita hitung. Banyaknya unsur M atau banyaknya huruf M misalnya, kita mulai dari huruf M dulu gitu ya. Itu ada berapa? Itu adalah 1, 2, berarti ada 2 huruf. Sedangkan banyaknya huruf A itu yang mana? Ini sama ini gitu kan. Itu ada berapa? Itu adalah
1, 2, 3. Berarti ada 3. Habis itu kita coba hitung banyaknya huruf T misalnya. Banyaknya huruf T itu berapa? 1, 2 gitu kan. Berarti ada 2. Banyaknya huruf E berapa? Banyaknya huruf E itu adalah berapa? 1 aja gitu kan. Habis itu banyaknya huruf I itu ada berapa? Jawabannya adalah 1 aja gitu kan. Habis itu banyaknya huruf K itu yang ini, itu ada berapa? Itu jawabannya adalah 1 aja gitu ya. Nah, kalau di total semua hurufnya ini ada berapa? Jawabannya adalah ini kan, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 1 adalah 9, 9 tambah 1 adalah 10. Nah, karena di sini kita berurusan dengan permutasi dengan beberapa unsur sama, maka total seluruh kemungkinannya itu berapa? Total seluruh kemungkinan itu adalah berapa? Itu jawabannya adalah total seluruh huruf, yaitu 10, tapi harus difaktorialkan. Terus 10 faktorial ini dibagi dengan hasil kali dari faktorial masing-masing komponen, yaitu 2 faktorial, kali 3 faktorial, kali 2 faktorial, kali 1 faktorial, kali 1 faktorial, kali 1 faktorial gitu ya. Dimana kita bisa lihat bahwa 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 1, 9, 9 tambah 1 adalah 10. 10-nya itu sama dengan 10 yang ada di sini. Jadi kita punya, ini semua kan sama saja dengan 10 difaktorialkan, terus dibagi dengan 2 faktorial, kali 3 faktorial, kali 2 faktorial, habis itu 1 faktorial kan 1, berarti 1 kali 1 kali 1 itu adalah 1. 1 kali ini semua adalah ini semua gitu ya. Makanya ini sama saja dengan 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah sekarang kalau ini semua kita hitung, nanti kita akan mendapatkan bentuk sebagai berikut. Jadi 10 faktorial yang ada di sini bisa kita pecah menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Terus ini semua dibagi dengan 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 yaitu 2. Terus dikalikan dengan 3 faktorial, terus dikalikan dengan 2 faktorial yang ada di sini, yaitu 2 juga. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa 3 faktorial bagi 3 faktorial adalah 1. 2 kali 2 adalah 4. Berarti 2 kali 2 yang ada di sini habis dengan 4 yang ada di sini, yaitu 1 gitu kan. Berarti yang tersisa adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 1, yaitu 5. Sekarang kalau ini semua kita hitung, nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, ini semua ternyata sama dengan 151.200. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di soal. Jadi, sekali lagi, banyaknya susunan huruf yang mungkin adalah 151.200 susunan. Selesai. Lanjut. Banyaknya cara menyusun kelereng dari 7 kelereng merah, 5 kelereng kuning, 4 kelereng biru, dan 4 kelereng hijau secara berdampingan adalah. Nah, di sini kita sebenarnya sedang berurusan dengan apa sih? Di sini sebenarnya kita sedang berurusan dengan soal permutasi dengan beberapa unsur sama gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menghitung banyaknya kemungkinan seperti ini kalau misalkan kita punya beberapa unsur yang sama seperti 7 kelereng merah, 5 kelereng kuning, 4 kelereng biru, dan 4 kelereng hijau? Cara gini. Pertama-tama, coba kita hitung dulu total dari apa? Total seluruh kelereng gitu ya. Total seluruh kelereng itu berapa? Total dari seluruh kelereng itu adalah 7 dari sini ditambah dengan 5, habis itu ditambah dengan 4, habis itu ditambah dengan 4 lagi gitu kan. Kan 7 kelereng merah, 5 kelereng kuning, 4 kelereng biru, dan 4 kelereng hijau. Coba kita hitung. 7 ditambah 5 berapa? 7 tambah 5 adalah 12. 12 ditambah 4 adalah 16. 16 ditambah 4 adalah 20. Jadi, total seluruh kelerengnya itu adalah 20. Kalau begitu, untuk menghitung permutasi dengan beberapa unsur yang sama dari kondisi yang diberikan di soal, maka kita punya total seluruh kemungkinan gitu ya. Total seluruh kemungkinan, coba kita tulis, total seluruh kemungkinan itu adalah berapa? Itu adalah total seluruh kelereng kita faktorialkan, yaitu 20 faktorial. Habis itu, 20 faktorialnya dibagi dengan hasil kali dari faktorial masing-masing komponen, yaitu 7 faktorial kali 5 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial gitu ya.
di mana 7 tambah 5 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan 20 yang ada di sini gitu ya. Baik, 20 faktorial itu kan kalau dijabarkan kan nanti jadi panjang banget tuh. Nah, kalau begitu, kalau ini semua kita hitung pakai kalkulator misalnya ya, nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, kalau kita hitung ini semua dengan kalkulator, ternyata hasilnya adalah gini. 6, 983, 776, 800. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di soal. Jadi sekali lagi, banyaknya cara yang mungkin untuk menyusun kelereng secara berdampingan adalah sebanyak ini, yaitu 6, 983, 776, 800 cara. Selesai. Banyaknya cara menyusun uang logam Rp50 sebanyak 4 buah, Rp100 sebanyak 5 buah, dan Rp500 sebanyak 9 buah secara berdampingan adalah. Nah, di sini kita berurusan dengan konsep permutasi dengan beberapa unsur sama lagi gitu kan. Kalau begitu, untuk bisa menentukan total seluruh kemungkinannya, pertama-tama kita harus tentukan dulu total dari apa? Total seluruh uang logamnya itu ada berapa sih? Total seluruh uang logam itu adalah berapa? Jawabannya adalah 4 tambah 5 tambah 9 gitu kan? 4 tambah 5 tambah 9. Dapatnya berapa? 4 tambah 5 adalah 9, 9 tambah 9 adalah 18. Jadi, total seluruh uang logam yang ada itu ada sebanyak 18 uang logam. Kalau begitu, sekarang total seluruh kemungkinannya itu berapa? Ya gini kan? Total dari apa? Total seluruh kemungkinan, kita tulis dulu, total seluruh kemungkinan itu adalah, pertama-tama kita faktorialkan dulu total seluruh uang logamnya, yaitu 18 difaktorialkan, terus 18 faktorialnya kita bagi dengan hasil kali dari faktorial masing-masing komponennya, yaitu 4 faktorial kali 5 faktorial kali 9 faktorial, di mana 4 tambah 5 tambah 9 sama dengan 18 yang ada di sini gitu kan. Nah, sekarang kalau 18 faktorial ini kita jabarkan, itu kan panjang banget. Kalau begitu, kita hitung aja ini semua dengan kalkulator gitu ya, supaya nanti hasilnya juga benar gitu ya. Sekarang kalau ini semua kita hitung dengan kalkulator, nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, setelah kita hitung ini semua dengan kalkulator, ternyata hasilnya sama dengan 6.126.120. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di soal. Jadi sekali lagi, banyaknya cara menyusun uang logam yang mungkin adalah 6.126.120 cara. Selesai. Dalam suatu rapat yang diikuti oleh 10 orang peserta, mereka akan ditempatkan pada kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Banyaknya susunan yang dapat terjadi adalah, nah, di sini kita tuh sebenarnya berurusan dengan apa sih? Sebenarnya kita di sini berurusan dengan konsep permutasi siklis gitu kan? Kenapa disebut permutasi siklis? Karena kita diminta untuk menempatkan 10 orang peserta pada suatu meja bundar gitu kan? Meja bundar berarti ada unsur permutasi siklisnya gitu ya. Karena kan menempatkan orang kan ada urutannya. Tapi karena urutannya tuh berupa lingkaran, makanya ada unsur permutasi siklis. Nah, kalau begitu, langsung aja kita hitung. Banyaknya susunan yang dapat terjadi adalah, ya udah, kita hitung aja. Total seluruh kemungkinan, kita tulis dulu, total seluruh kemungkinan, itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 10 dikurangi dengan 1, terus semuanya difaktorialkan gitu kan. Ingat bahwa untuk urusan permutasi siklis, itu total kemungkinannya adalah N besar minus 1, semuanya difaktorialkan gitu ya. Total seluruh objek dikurangi 1 dulu, habis itu difaktorialkan. Kalau misalkan lupa kenapa bisa seperti itu, coba review lagi di bagian teori gitu ya. Jadi untuk kasus ini, total seluruh kemungkinannya adalah 10 kurang 1 semuanya difaktorialkan. 10 dikurangi 1 itu berapa? 10 dikurangi 1 itu adalah 9. Berarti ini semua adalah 9 faktorial. 9 faktorial itu sebenarnya apa? 9 faktorial itu adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6, habis itu kali 5 kali 4 kali 3 kali 2, dan yang terakhir kali 1 gitu ya. Sekarang kalau ini semua kita hitung, nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi, hasil kali dari ini semua ternyata sama dengan
362.880. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di soal. Jadi sekali lagi, banyaknya susunan yang dapat terjadi adalah 362.880 susunan. Selesai. Dalam satu rapat yang diikuti oleh 9 orang peserta, mereka akan ditempatkan pada kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Jika 2 orang istimewa harus selalu duduk bersama atau berdampingan, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk adalah... Nah, sebelum kita menjawab soal ini, coba kita terlebih dahulu membuat sketsa supaya kita bisa mengerti maksud dari soal. Yaitu bagaimana? Yaitu sebagai berikut. Oke, jadi kira-kira sketsanya itu seperti ini, di mana ada suatu meja bundar, terus ada 2 orang istimewa, yaitu kotak ini. Jadi, kotak itu adalah orang istimewa, kita tulis dulu. Jadi kotak itu adalah orang istimewa, sedangkan segitiga itu adalah orang biasa gitu ya. Nah, di soal kan dibilang bahwa 2 orang istimewa harus selalu duduk bersama atau berdampingan. Itu artinya apa? Itu artinya adalah 2 orang istimewa yang ini, yaitu kotak ini, harus kita perlakukan sebagai satu kelompok. Coba kita tulis, jadi ini kita perlakukan sebagai satu objek atau satu kelompok gitu ya. Nah, kalau begitu, total seluruh objek yang dipermutasikan siklisnya itu berapa? Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan? Berarti total objek yang akan dipermutasikan secara siklis itu adalah 8. Kalau begitu, total seluruh kemungkinannya berapa? Coba kita tulis, total seluruh kemungkinan itu sama dengan berapa? Itu jawabannya adalah gini. Pertama-tama kita hitung dulu permutasi dari 2 orang istimewa ini, yaitu 2 faktorial, karena ada 2 gitu kan. Jadi, permutasi dari 2 orang istimewa ini adalah 2 faktorial, terus dikalikan dengan permutasi siklis dari 8 objek tadi, yaitu 8 kurang 1, semuanya difaktorialkan gitu ya. Jadi sekali lagi, 2 ini didapat dari ini kan, 2 orang istimewa yang harus selalu duduk bersama atau berdampingan, maka permutasinya 2 faktorial. Sedangkan permutasi siklisnya itu adalah 1 ditambah 7, yaitu 8. Tapi karena permutasi siklis, maka 8-nya itu harus dikurangi dengan 1, terus difaktorialkan. Jadi total seluruh kemungkinannya adalah 2 faktorial kali 8 min 1, semuanya faktorial. Berarti kita punya 2 faktorial dikali 8 kurang 1. 8 kurang 1 adalah 7, tapi 7-nya difaktorialkan. Sekarang coba kita hitung, nanti kita dapat gini. 2 faktorial itu adalah 2, terus dikalikan dengan 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekarang kalau ini semua kita hitung, nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi ini semua ternyata sama dengan 10.080. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di soal. Jadi sekali lagi, banyaknya susunan yang dapat dibentuk adalah 10.080 susunan. Selesai.